Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya dengan Bella Maria Suteja. Saya adalah mahasiswa UPH jurusan Hubungan Internasional, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai National Defense. Itu adalah materi dari Global Security, dosen kami yaitu Pak Wibawanto. Nah, National Defense atau pertahanan negara, khususnya bagaimana negara memahami berbagai jenis ancaman keamanan, termasuk konsep primary military threats dan secondary military threats. Topik ini penting dalam studi hubungan internasional karena setiap negara pada dasarnya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mempertahankan keberadaan negaranya atau yang sering disebut dengan state survival. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus memiliki sistem pertahanan yang kuat dan strategi yang tepat dalam menghadapi ancaman. Di era modern, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa perang konvensional, tapi juga berkembang menjadi cyber attack, terorisme, hingga hybrid warfare. Secara sederhana, dalam pengertiannya, national defense adalah seluruh upaya yang dilakukan negara dalam melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan rakyat, dan juga kepentingan nasional. Banyak orang menganggap bahwa pertahanan negara hanya berkaitan dengan militer. Padahal sebenarnya, konsep national defense jauh lebih luas. Selain kekuatan militer, pertahanan negara juga dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, stabilitas politik, teknologi, diplomasi internasional, dan juga ketahanan sosial masyarakat. Misalnya, negara dengan ekonomi yang kuat biasanya mampu mengembangkan teknologi militer yang lebih modern. Selain itu, kerjasama internasional juga menjadi bagian penting dalam pertahanan negara. Seperti aliansi keamanan NATO yang menunjukkan bahwa keamanan juga bisa dibangun secara kolektif. Perubahan bentuk ancaman di era modern. Jika melihat perkembangan global, bentuk ancaman terhadap negara lebih banyak berubah. Dahulu, ancaman lebih dominan berupa perang antar negara. Namun, saat ini, ancaman menjadi lebih kompleks karena melibatkan teknologi dan aktor non-negara. Contoh ancaman modern antara lain, cyber warfare, terorisme internasional, disinformasi digital, hybrid warfare. Hybrid warfare adalah kombinasi antara operasi militer dan non-militer, seperti propaganda, serangan cyber, dan tekanan ekonomi. Perkembangan teknologi membuat negara harus memperluas konsep pertahanannya, tidak hanya fokus pada perang fisik, tapi juga perang informasi. Kemudian selanjutnya adalah primary military threats. Dalam studi strategi pertahanan, ancaman militer biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu primary military threats and secondary military threats. Primary military threats adalah ancaman yang bersifat langsung dan dapat mengancam keberadaan negara. Biasanya, ancaman ini berasal dari negara lain yang memiliki kekuatan militer besar. Contoh nyata dapat dilihat pada konflik antara Rusia dan Ukraina. Bagi Ukraina, konflik tersebut menjadi ancaman utama karena menyangkut kedaulatan wilayah dan keberlangsungan negara. Contoh lain adalah ketegangan antara China dan Taiwan yang berpotensi berkembang menjadi konflik militer besar. Ancaman jenis ini biasanya membuat negara fokus pada modernisasi militer, penguatan deterrence, kerjasama pertahanan strategis. Karena dampaknya sangat besar, primary threats menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan negara. Secondary military threats berbeda dengan primary threats. Secondary military threats adalah ancaman yang tidak langsung mengancam keberadaan negara, tetapi tetap berbahaya karena dapat mengganggu stabilitas. Biasanya, ancaman ini berasal dari non-state actors seperti kelompok teroris, insurgency, piracy, cyber criminals. Contohnya insurgency di wilayah Mindanao di Philippines yang telah berlangsung cukup lama dan berdampak pada keamanan domestik.
Ancaman jenis ini biasanya ditangani melalui kombinasi operasi militer terbatas, intelijen, penegakan hukum, kerjasama regional. National Defense dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pertahanan negara menggunakan konsep sistem pertahanan semesta, yaitu sistem yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Artinya, bukan hanya militer yang berperan, tapi juga pemerintah dan masyarakat. Ancaman primary bagi Indonesia biasanya berkaitan dengan pelanggaran wilayah, konflik geopolitik kawasan, sedangkan secondary threats meliputi terorisme, illegal fishing, cyber attacks. Sebagai negara kepulauan besar, keamanan maritim menjadi salah satu fokus utama pertahanan Indonesia. Sebagai kesimpulannya, national defense merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan suatu negara. Sebagai kesimpulan juga, national defense merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam keberlangsungan suatu negara. Tanpa sistem pertahanan yang kuat dan adaptif, negara akan sulit melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan rakyatnya. Dalam konteks hubungan internasional, pertahanan negara bukan hanya mengenai kesiapan menghadapi perang, tetapi juga tentang bagaimana negara mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang terus berkembang. Dalam pembahasan tadi, kita melihat bahwa ancaman militer dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu primary military threats and secondary military threats. Primary military threats adalah ancaman yang bersifat langsung dan eksistensial. Biasanya berasal dari negara lain dengan kekuatan militer besar dan berpotensi menyebabkan konflik berskala besar. Ancaman ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan karena berkaitan langsung dengan survival negara. Sementara itu, secondary military threats adalah ancaman yang tidak langsung menghancurkan negara, tetapi tetap berbahaya karena dapat mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan domestik. Ancaman jenis ini seringkali berasal dari aktor non-negara seperti kelompok teroris, insurgency, maupun jaringan cyber. Meskipun skalanya lebih kecil, jika tidak ditangani dengan baik, secondary threats juga dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa dalam era modern, batas antara primary dan secondary threats semakin sulit dibedakan. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan munculnya konsep hybrid warfare membuat ancaman keamanan menjadi lebih kompleks. Serangan cyber, disinformasi digital, hingga perang informasi menunjukkan bahwa konflik tidak selalu terjadi secara fisik, tapi juga dapat terjadi di ruang digital dan ruang publik. Hal ini menuntut negara untuk tidak hanya memperkuat kekuatan militer konvensional, tapi juga meningkatkan kapasitas di bidang teknologi, intelijen, serta kerjasama internasional. Pertahanan negara saat ini bersifat multidimensional, karena melibatkan berbagai sektor mulai dari ekonomi, teknologi, hingga ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep pertahanan negara melalui sistem pertahanan semesta menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab militer, tapi juga seluruh komponen bangsa. Artinya, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas negara, baik melalui kesadaran keamanan, literasi digital, maupun partisipasi dalam menjaga persatuan nasional. Pada akhirnya, national defense bukan hanya tentang menghadapi ancaman yang ada saat ini, tapi juga tentang kesiapan menghadapi ancaman masa depan yang semakin kompleks dan tidak terduga. Negara harus mampu bersikap fleksibel, adaptif, dan strategis dalam menyusun kebijakan pertahanannya. Dengan memahami konsep primary and secondary military threats, kita dapat melihat bahwa setiap negara perlu mempunyai prioritas yang jelas dalam strategi pertahanan, sekaligus tetap waspada terhadap berbagai bentuk ancaman baru yang terus berkembang seiring perubahan dinamika global. Sekian dari saya, Bella Maria Suteja. Terima kasih.